Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengikut kajian live dimanapun teman-teman berada seluruh Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita ke Tadabbur Live. Sebetulnya acara ini namanya Tadabbur Live, cuman nggak pernah disebut aja gitu. Teman-teman taunya live gitu aja. Yang tapi nggak apa-apa lah, istilah itu yang nggak penting gitu. Yang penting realitasnya kita jalan terus itu. Dan ini udah live keberapa kali ya. Saya pertama kali mulai live itu bulan Ramadan kemarin, Ramadan tahun lalu. Ya sampai sekarang alhamdulillah rutin gitu. Kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin sempat tiap hari gitu kan. Tapi saya bilang kayaknya intensitasnya terlalu berlebihan kalau setiap hari. Akhirnya saya split teman-teman. Jadi live saya itu ada dua. Setiap minggu itu ada dua segmen lah. Segmen yang pertama bahasa Arab, Senin sampai Rabu. Ya, jam berapa? Jam 19.30. Saya ngajar bahasa Arab. Nggak ngomongin Quran, ngajarin bahasa Arab aja gitu. Tapi bukan di akun saya gitu. Di akun Tadabbur Institute. Kalau teman-teman pengen belajar bahasa Arab, lebih detail ya, terstruktur, rekamannya ada. Sekarang udah materi ke-24 ya. Terstruktur, rekamannya ada. Kalau mau ikut teman-teman belajar betul-betul bahasa Arab, follow akun Tadabbur Institute, saksikan setiap Senin sampai Rabu 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kajian Al-Quran seperti pagi hari ini nih, ini Kamis sampai Sabtu. Nah, ini Jumat, besok ada lagi gitu. Ya, kalau saya rajin. Kalau nggak ada ya udah gitu. Jam 5 pagi. Jadi kalau mungkin di Indonesia Tengah, mungkin di jam 6, di Indonesia Timur apalagi udah jam 7 gitu ya. Tapi nggak apa-lah, kan weekend ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada kerja dan bisa santai mendengarkan kajian saya. Oke teman-teman, seperti judul ya, sesuai dengan judul, yaitu kita akan bahas tentang macam-macam dosa dalam Al-Quran gitu. Ya, seperti biasa kan sebelum-sebelumnya saya disclaimer dulu sebelum mulai kajian. Saya bukan orang Islam baru sehari dua hari gitu ya, saya Muslim dari lahir. Ya kadang-kadang orang-orang tuh melihat kajian TikTok saya, melihat kajian live saya, menganggap saya ya aneh-aneh lah gitu, padahal ya enggak gitu. Saya tuh bukan bikin akun gini ini bukan dalam rangka cari sensasi, enggak ya, tapi betul-betul pengen berpikir ulang terhadap apa yang sudah kita yakini selama ini benar apa enggak gitu. Karena faktanya ya banyak sekali yang bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah disitulah kita banyak berpikir ulang terhadap akidah-akidah yang kita mungkin sudah yakini sejak lahir ya. Seperti itu. Makanya kajian saya fokusnya bahas akidah. Saya nggak bahas sholat gimana, takbiratul ihram gimana, ruku. Saya nggak bahas itu. Itu silakan teman-teman rujuk ke ustadz-ustadz fikih ya. Banyak ustadz-ustadz fikih itu. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya, Ustadz, apa namanya bacaan ruku gimana, sholawat ketika tahiyat akhir gimana? Ya boleh tanya ustadz-ustadz itulah. Nah sekarang kita akan mempelajari macam-macam dosa dalam Al-Quran atau istilah-istilah dosa dalam Al-Quran. Apa aja sih gitu ya. Nah mungkin kajian ini jarang ya teman-teman dapatkan di majelis-majelis lain. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan kajian saya ini ya silahkan follow aja dan ikuti jadwal live-nya tuh Kamis sampai Sabtu jam 5 pagi. Alright. Pertama teman-teman, ada beberapa istilah di sini. Saya rangkum ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 istilah dosa atau 5 istilah dalam Al-Quran yang sering dimaknai dengan dosa gitu atau diterjemahkan dosa. Ya minimal di Quran terjemahan kita gitu ya. Yang pertama ada al-ithm ya, dari vokal dasar hamzah, fa, mim, ithmun ya, al-ithm. Nah kata-kata al-ithm ini paling jarang kita gunakan dalam doa-doa kita ya. Selalu kan kita kalau minta ampun itu Rabbana ghfir lana dzunubana gitu ya. Nah ithm itu jarang sekali kita sebutkan gitu. Ithmun gitu ya, dari vokal dasar hamzah, fa, mim. Itu istilah pertama ya. Istilah yang kedua ya tadi yang saya sebutkan, yang kita sering sebutkan dalam doa kita, yaitu dzanbun. Ya, dzanbun jamaknya dzunubun. Kalau tadi ismun jamaknya asamun.
Nah, itu kalau teman-teman buka Quran terjemahan, itu dua-duanya diartikan dosa-dosa aja gitu. Ithmun ya dosa, dzanbun ya atau jamaknya dzunubun ya dosa juga gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, istilah yang ketiga itu adalah khotiatun. Khotiatun dari vokal dasar kho, to dengan hamzah. Ya, kho, to dengan hamzah. Istilah yang keempat ada sayyiatun. Ya. Ini sayyiah ini sering kita sebut dalam bentuk su. Ulama su. Nah, saya sering dikatain ulama su. Su gitu dari kata-kata sayyi'ah, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah junah. Ya, kata-kata junahun dari vokal dasar janaha. Ya, junahun. Itu juga sering diartikan dosa. Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman, bahasa Arab itu nggak kenal yang namanya sinonim. Ya, nggak kenal namanya sinonim gitu. Allah membedakan istilah dosa-dosa ke dalam 5 istilah ini. Ada ismun, ada dzanbun, ada khotiatun, ada sayyiatun, ada junahun. Ini bukan tanpa alasan, bukan iseng-iseng gitu ya. Bukan juga Tuhan syirik. Syirik itu dalam arti nggak mungkin Tuhan menggunakan 5 istilah yang berbeda untuk arti dan makna yang sama persis, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada perbedaan dari kelima istilah dosa dalam Al-Quran ini. Ya, ithmun, dzanbun, khotiatun, sayyiatun dengan junahun. Seperti itu. Alright. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai mungkin dari yang paling ringan dulu gitu ya. Mungkin ada beberapa premis yang harus kita pahami dulu ya sebelum kita menyatakan sesuatu itu dosa. Nah, dosa itu berlaku kalau aturannya sudah ditetapkan. Oke? Dosa yang mempunyai konsekuensi hukuman itu berlaku manakala aturannya sudah ditetapkan. Kalau aturannya belum ditetapkan, maka tidak ada dosa. Gitu loh. Ya. Kalau aturan tidak ditetapkan atau belum ditetapkan, maka tidak ada dosa. Dan jelas tidak ada hukuman. Nah, itu premisnya teman-teman harus paham gitu. Jadi kalau ada orang nggak ngerti aturan, ya jangan langsung dihancam, langsung diajar gitu kan. Kasih tahu dulu aturan. Jangan orang nggak tahu langsung dihajar aja gitu ya. Nah, itu sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra gitu ya. Di surat Al-Isra ayat 15 Allah bilang, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Artinya apa? Artinya kami tidak akan mengazab siapapun gitu. Ya, Allah tidak akan mengazab ya, sampai diutus kepada suatu kaum itu seorang rasul. Jadi kalau ada kaum yang belum diutus rasul kepada mereka, yang nggak diazab. Ya, orang nggak tahu apa-apa ya nggak salah. Kaum Nabi Nuh diazab karena sudah diutus Nabi. Kaum Nabi Lut diazab karena sudah diutus Nabi Lut. Kaum Nabi Syu'aib diazab karena sudah diutus Nabi Syu'aib. Ya kan? Jadi kaum-kaum yang Allah azab pertama-tama tuh, apalagi yang pertama-tama tuh, kaum-kaum pertama tuh, ya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib, ya kaum Nabi Lut yang pertama-tama tuh, itu karena sudah diutus utusan kepada mereka. Kalau belum diutus utusan ya nggak mungkin diazab sama Allah. Ya, apalagi yang nggak berbuat kesalahan, nggak mungkin lagi diazab. Ya, selama ini kita ditakut-takutin gitu. Kalau di kawasan ada zina, maka 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, akan tertimpa musibah. Yopo, nggak ada urusannya. Orang zina ya dia sendiri yang dosa. Yang dicambuk ya dia aja berdua gitu. Tetangganya yang nggak dicambuk, gimana sih gitu kan. Nah, kadang-kadang kita dibutakan. Ya. Satu dosa, maka satu RW kena. Satu kecamatan kena, mbahmu.
Kita ditakut-takutin. Wah, ada ayatnya. Wow, dia udah ngotot bawa ayat gitu kan. Udah ngotot nggak mikir bawa ayat. Apa ayatnya? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Dia bawa ayat konteksnya perang gitu. Jadi emang apa ya? Sumbu pendek banget gitu. Ya. Ini ayatnya ada ya. Kalau apa namanya? Janganlah kamu, hindarilah kamu azab. Oh, udah salah gitu kan. Fitnah dimaknai azab gitu kan. Fitnah sendiri, azab ada lagi kosakatanya beda. Loh, dia disamain. Fitnah adalah azab gitu kan. Begitu saya koreksi gitu. Enggak, Pak, fitnah itu artinya bukan azab. Dua istilah ini berbeda gitu. Tafsir mana yang lu pakai? Gitu. Lalu ditanya, langsung ditunjuk-tunjuk. Lu pakai tafsir apa? Alah, saya bilang. Itulah sumbu pendek gitu. Nah, dia bawa ayat konteks perang. Ya konteks perang iya. Artileri salah, ini bisa kena gebuk nih satu pasukan, gitu. Ya, itu logis, itu real, itu kalau perang. Sama seperti terjadi di perang Uhud. Yang salah itu cuma satu doang, gitu. Bagian pemanah yang dari atas bukit, ya itu doang yang salah, gitu. Mereka turun sebelum ada instruksi atau sebelum ada aba-aba. Kata Nabi, jangan turun. Ya, orang-orang yang naik di atas bukit, yang pegang panah itu, ya itu posisi strategis untuk ngabisin musuh. Jangan turun sebelum ada aba-aba turun. Mereka turun, ya. Nah, dengan turunnya pemanah-pemanah, ya, ashabur rimah itu dari bukit, ya celaka semua. Akhirnya bukit dikuasai oleh musuh, ya kan, dikuasai oleh musuh. Ya musuh enak aja dari atas swing. Itu konteks ayatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Kalau dalam perang iya. Salah artileri yang paling depan tuh, satu pasukan bisa kacau. Ya. Nah, itu pahami konteks ayatnya. Ini udah nggak paham konteks, nyolot gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Intinya pelanggaran itu hanya terjadi kalau aturannya sudah ditetapkan, gitu ya. Kalau orang-orang itu sudah tahu, kalau belum tahu ya nggak ada. Apalagi tidak melakukan kesalahan ya kagak bakal. Ya, Allah juga udah bilang di ayat yang sama tuh. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi tenang aja. Ya, surat Al-Isra ayat 15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita nggak bakal nanggung dosa orang lain. Ya, kesalahan orang lain kagak bakal kita tanggung. Jadi kalau teman-teman ya, saya sering banget kan ngeliat di Instagram, ngeliat di TikTok, orang mesum digerebek gila banget. Ya, nggak diizinkan pakai baju, ditarik zeret gitu. Saya bilang, ih, ini sama-sama biadabnya nih. Yang zina biadab, yang gerebek biadab gitu kan. Suruh pakai baju dulu. Udah menggerebek orang udah mah dia nggak dosa gitu ya, yang dosa orang lain dia yang sewot gitu, gerebeknya nggak pakai perasaan, biadab gitu ya, nggak diizinin pakai baju. Dua orang itu yang lagi zina, yang lagi mesem di mobil, tiba-tiba disorot mobilnya pakai senter apa, ya itu kan aurat, Pak, ada auratnya di situ gitu loh. Jangan gitulah. Nah, yang lebih gilanya lagi apa? Direkam. Emang Bahlul bin Bahlul gitu. Jadi biadabnya tuh ya sama-sama. Bahkan kalau udah direkam sih, itu yang mergokin orang zina itu ya lebih biadab lagi gitu. Ya udah, kalau mau tegur aja. Nggak usah ditarik-tarik perempuannya nggak pakai baju gitu kan. Cowoknya masih belum pakai baju, kewer-kewer kemana-mana. Kan kasihan gitu. Direkam. Ya kan? Emang binatang, kembali ke sifat binatangnya gitu. Direkam. Ya, udah direkam, diupload lagi, emang gila. Jadi, kenapa kayak gitu terjadi? Ya pasti kena itu, ya kena ceramah itu. Ya, kalau di kawasanmu ada yang zina satu orang, 40 rumah lo sial. Yang dosa siapa, yang sial siapa gitu kan.
Nah itu nggak ada, itu bertentangan sama Al-Quran. Nah kalau sudah bertentangan sama Al-Quran, kita drop gitu ya. Jadi udahlah, stop lah, orang zina di gerobak di video ini mah gila. Itu mah lu yang nafsu namanya, gitu kan. Oke, jadi prinsipnya itu ya. Perbuatan melanggar itu setelah ada aturan. Yang paling ringan dulu deh dari 5 istilah ini ya. Nah, yang paling ringan itu junah. Itu paling ringan. Ya kan? Nah, junah ini vokal dasarnya atau akar katanya janaha. Ya, janaha itu artinya sesuatu yang memiliki kecenderungan, kemiringan gitu ya. Makanya kata-kata sayap itu dari janah juga, dari vokal dasar yang sama. Karena sayap itu ya cenderung miring gitu ya. Hampir nggak ada sayap lurus gitu. Bentuk sayap pasti miring gini kan. Nah gitu. Apa ada bagian yang lebih besar dari bagian ininya. Gitu. Nah itu janah gitu. Nah junah itu makna dasarnya adalah kecenderungan, kemiringan gitu. Itu makna dasarnya. Nah kemudian makna spesifiknya yang digunakan dalam konteks dosa ini, junah itu artinya apa sih? Junah itu sebetulnya bukan dosa, tetapi anggapan dosa. Karena biasanya itu sesuatu yang apa ya, seakan-akan menyelisihi aturan tetapi enggak gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya kosor. Ya. Kita traveling. Oke, kita kemana gitu ya, jalan-jalan atau kemana gitu ya, atau pergi umroh lah katakan ya. Nah itu kan kita kewajiban sholatnya tetap gitu kan, kemanapun kita pergi, mau ngapain, mau umroh, mau ke Eropa, jalan-jalan ke kampung saya di Jerman gitu. Nah itu kita apa namanya ya, kewajiban sholatnya tetap ya, tetapi kalau kita pergi kemana-mana gitu atau bepergian gitu, nah kita boleh mengkosor sholat gitu loh, kita boleh mempersingkat sholat ya kan. Sholat-sholat yang bisa dikosor ya zuhur sama asar gitu kan, bisa jadi 2 rakaat gitu. Yang tadinya 4 rakaat bisa dikosor, bisa diperpendek jadi 2 rakaat. Asar yang tadinya 4 rakaat bisa diperpendek jadi 2 rakaat. Kemudian selain kosor ada jamak, ya bisa dijamak takdim di awal atau jamak di akhir. Itu Ustadz Fikih lah yang ngerti ya. Nah, kosor sholat ini seakan-akan dia menyelisih aturan gitu. Karena aturan yang berlaku adalah ya harusnya sholat zuhur 4 gitu, sholat asar ya 4. Lah kata Tuhan nggak apa-apa gitu. Misalnya di surat An-Nisa ayat 101 gitu ya. Allah berfirman, "Fa'idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah." Nah, di sini Allah menggunakan kata junah gitu. Sesuatu yang kita anggap dosa, padahal bukan dosa, nggak apa-apa gitu. Dan itu pasti kemauan lolo pade. Kalau bepergian ya maunya sholat itu dipersingkat aja gitu. Nah di situ Allah mengatakan falaisa 'alaikum junahun antak suru minas sholat. Nggak apa-apa, sholat dipersingkat nggak ada masalah. Gitu kan, in khiftum ayyaftanikumul ladina kafaru, kalau takut ya apa namanya orang kafir bikin gaduh gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi mengkosor sholat nggak ada masalah, itu bukan dosa ya, walaupun di apa ya, dalam benak kita tuh kita menganggap itu aduh ini pelanggaran atau bukan, ya bukan gitu. Nah itu salah satu contoh. Sama juga ya, rujuk setelah cerai ya. Rujuk setelah cerai itu kan kayak apa ya, kayak nelan ludah sendiri lah bahasanya gitu ya. Udah kita ludahin, kita jilat lagi gitu. Menjilat ludah sendiri gitu. Tetapi rujuk ya bukan dosa gitu ya, dia junah, makanya dia disebut junah. Nah di surat Al-Baqarah ayat 230 ya, fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Ya, setelah tolak ya nggak apa-apa rujuk gitu. No problem. Jangan kau gengsi gitu ya. Apalagi yang udah punya anak gitu kan. Nah, rujuk itu Allah sebut sebagai
junah gitu. Jadi it's okay lah, caranya habis itu balik lagi, it's okay, fine, kata Allah gitu. Itu bukan dosa, itu hanya anggapan dosa, sesuatu yang diasumsikan sebagai dosa karena aluri insting naluriah kita sebagai manusia gitu. Tapi kata Tuhan nggak ada masalah gitu, silakan aja gitu. Fala junaha. Nah, itu Allah menggunakan kata junah. Nah, ini bahkan bukan termasuk dosa gitu ya. Ini cuma anggapan dosa gitu. Ini yang paling ringan, junah. Oke. Nah, selanjutnya meningkat ke level selanjutnya yang betul-betul sudah pelanggaran, itu adalah ism. Al-ismu, pakai sa gitu. Al-ismu. Oke. Nah, al-ismu ini makna vokal dasarnya hamzah, sa, mim ya. Makna dasarnya adalah perbuatan melanggar batas yang ditetapkan. Jadi harus ada batas dulu gitu. Kalau nggak ada batas ya nggak ada pendosa gitu. Harus dijelaskan dulu aturan mainnya, harus dijelaskan dulu batas-batasnya, baru dapat dianggap sebagai dosa. Oke, seperti itu. Oke, nah ini ism, pelanggaran terhadap batas yang ditetapkan, pelanggaran terhadap aturan yang sudah diberlakukan, itu ismun. Oke, nah dalam Al-Quran, ismun itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat lahiriah, yang nampak, ya, atau pelanggaran-pelanggaran fisik, pelanggaran-pelanggaran material, ya, ada yang tidak nampak, gitu. Ada yang batin. Makanya di surat Al-An'am ayat 120, ya, Allah berfirman, "Wadharu dhahiral ithmi wa batinahu." Ya, dan tinggalkanlah isim yang zahir dan yang batin. Ya, kalau yang zahir kan udah jelas ya, menghilangkan nyawa orang, ya kan, menzolimi orang, ngambil harta orang lain, gitu ya. Itu kerusakan yang zahir. Ya, itu pelanggaran-pelanggaran yang zahir yang berdampak pada kerusakan material, kerusakan fisik. Oke? Tetapi ada juga isim, ya, isim yang bersifat batin. Ya, pelanggarannya bukan pelanggaran fisik. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 283. Wala taktumus syahadah. Jangan menyembunyikan kesaksian. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka dia telah berdosa, menggunakan kata ithmun, athimun, tapi yang berdosa kolbuhu, nih cara berpikirnya. Ya. Nah, ini nggak ada kerusakan fisik gitu. Tetapi kalau kita menyembunyikan kesaksian, kita diam gitu ya. Sedangkan kita tahu perkaranya seperti apa, kita menolak untuk jadi saksi gitu. Karena beberapa ancaman, ya biasanya kan saksi itu konsekuensinya ancaman gitu ya. Nah, itu kita dikatakan sebagai orang yang berdosa, tetapi secara batinia, ya, bukan dosa seperti merusak, ya, mengambil harta orang lain, menghilangkan nyawa orang, ya, mencuri ayam gitu ya, bukan gitu. Oke, nah jadi spesifikasi dari ithim, ya, dari dosa ini ada yang zahir secara lahiriah, ada yang batin, ya, seperti menyembunyikan kesaksiannya, ini otaknya yang bermasalah gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada kesengajaan dari pelakunya gitu, ada kesengajaan dari pelakunya, ya iyalah, pelanggaran itu dilakukan karena kesengajaan gitu. Kalau nggak sengaja beda lagi maknanya gitu, seperti itu. Nah, itu ithmun gitu ya. Contohnya surat An-Nisa ayat 48, ya. Innallah la yaghfiru an yushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni, ya, orang yang syirik, tetapi mengampuni selain itu. Ya. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara itsman aziman, sudah berbuat itsm,
ya. Nah jadi ya namanya orang syirik tuh nggak mungkin nggak sengaja gitu. Pasti sengaja gitu. Seperti itu ya. Atau surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, orang-orang yang mengeksekusi umat Islam ya, atau mengazab umat Islam, menyakiti orang-orang beriman gitu ya. Nah, seperti yang terjadi di Sudan sekarang tuh kan, wah gila, RSF makin menggila sekarang gitu ya. Nah, terhadap apa yang tidak mereka lakukan, maka sesungguhnya dia telah berbuat itsman gitu. Oke, jadi ada kesengajaan dari pelakunya. Oke, seperti itu. Dan yang keempat, ya jelas ada konsekuensinya gitu. Jelas ada konsekuensi dari dosa gitu ya, dari itsm ini. Ada yang konsekuensi langsung ya, yang konsekuensi langsung itu ya kita boleh langsung eksekusi gitu. Misalkan orang mencuri, ya itu ada ayatnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ya. Kalau orang mencuri ya kan potong tangannya gitu kan, seperti itu. Nah, orang zina surat An-Nur ya kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Orang pezina hukumannya 100 cambuk ya. Jangan dirojam. Rojam itu jahiliyah, itu tradisi sebelum Islam gitu ya. Nah, setelah Islam turun dah jangan dirojam. Masa orang zina dirojam sampai mati, nggak boleh tobat gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau permasalahan zina itu nggak mensyaratkan orang itu harus dihukum mati gitu, nggak ada gitu ya. Seperti itu. Nah itu orang yang berzina, cambuk 100 ya, kayak di Aceh itu cambuk 100. Mau udah nikah mau belum nikah cambuk 100 hukumannya. Jangan dilebih-lebihin lagi gitu ya. Itu batasan yang Allah tetapkan. Oke. Nah itu ada konsekuensi langsung seperti itu, kita bisa eksekusi gitu. Tetapi ada juga yang tidak mempunyai konsekuensi langsung gitu. Contohnya apa ya? Contohnya orang nggak mau puasa gitu. Ya udah, emang kita harus ngapain terhadap orang yang nggak berpuasa, yang nggak ditetapkan sama Allah. Makanya orang nggak berpuasa nggak usah digeruduk-geruduk gitu loh. Ya seperti itu, jangan digeruduk. Kalau orang zina boleh digeruduk gitu ya, tapi nggak usah direkam. Suruh pakai baju dulu. Orang zina digeruduk nggak pakai baju, ditarik-tarik kan kacau gitu. Suruh pakai baju dulu gitu. Nah itu ada yang nggak ada konsekuensinya gitu. Orang nggak puasa ya udah gitu kan. Orang nggak mau sholat mau kita apain gitu ya. Mau kita gebukin sampai mati ya kan, nggak ada ketetapannya dari Tuhan. Orang nggak sholat kita apain gitu ya, seperti itu ya. Jadi pahami, ada yang konsekuensi langsung ya, ada yang konsekuensi tak langsung gitu. Yang konsekuensi tak langsung yang nggak ada nggak usah dibikin-bikin gitu. Orang nggak puasa digerebek gitu, lagi makan di warteg digerebek, jangan gitu, biarin aja. Karena apa-apa yang tidak Allah tetapkan hukuman konsekuensi langsung itu rata-rata tidak merugikan bagi orang lain gitu loh. Ya kan, contoh orang nggak puasa, ya biarin aja gitu. Apa ruginya buat kita? Nggak ada, gitu. Nggak ada dampaknya sama sekali. Orang nggak mau sholat, biarin gitu. Yang penting udah disuruh, udah diperingatkan, nggak mau ya udah gitu. Dia tidak akan mendatangkan mudarat bagi kita gitu loh. Santai aja. Seperti itu. Tetapi kalau orang mencuri, ya ini kan bahaya. Ya. Kalau hukuman potong tangan untuk mencuri tidak ditegakkan, koruptor merajalela. Makanya harus itu, ya. Jangan orang korupsi malah dikasih malah dimasukin penjara yang ternyata penjaranya itu seperti hotel. Lah itu kan Bahlul bin Bahlul gitu ya. Seperti itu. Ya, jangan gitu. Kalau menghilangkan nyawa orang, lah itu kan bahaya. Ya bisa mengancam gitu. Orang tuh bisa ketagihan gitu. Nah, itu ada konsekuensi langsungnya, ya kan? Kalau yang dilakukan itu penghilangan nyawa tanpa sengaja, ada ayatnya sendiri.
Kalau penghilangan nyawanya sengaja, udah ya, silahkan hukum dengan perilaku yang sama, hukum dengan perbuatan yang sama, dan kita nggak boleh berlebihan gitu ya. Kalau misalkan dihukum penghilangan nyawa, ya udah langsung ya, mau disuntik mati gitu ya, atau dikat gitu kan, ya silakan gitu. Jadi pahami ya teman-teman, ithim ya, ada yang Allah mengharuskan kita melakukan konsekuensi langsung di antara kita ya. Kalau ada nabi, ya nabi yang menegakkan itu. Kalau nggak ada, ya pemerintah yang menegakkan itu. Ada yang konsekuensi tak langsung gitu, ada. Kalau konsekuensi tak langsung jangan dibuat-buat gitu, kasihan orangnya gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu ithim ya. Jadi ithim ini ibarat kata dosa dalam makna umum. Alright. Nah, sekarang tadi kan isim itu kita bagi jadi dua ya. Ada yang zahir, ada yang batin. Oke, ada yang perbuatannya tampak, fisikal, ada yang tak tampak. Nah, perbuatan yang fisikal ini, ya, perbuatan yang fisikal, perbuatan yang bersifat material ini, ada yang dampaknya ada yang dampaknya bisa direstorasi. Contohnya apa? Contohnya penggundulan hutan. Nah, itu bisa kita restorasi, gitu kan. Memang memakan waktu yang agak lama, gitu. Mencuri, ya, mencuri barang. Nah, itu kita bisa restorasi, gitu. Kita bisa kembalikan barang yang dicuri. Ya. Kita merusak rumah orang lain, misalkan, karena kita remnya blong, gitu ya. Naik mobil remnya blong, nabrak pagar orang gitu. Nah, itu bisa kita restorasi gitu ya. Nah, itu kejahatan atau pelanggaran material yang bisa direstorasi ya. Ini nggak ada istilah spesifik. Nah, tetapi ada kesalahan atau dosa yang dampaknya tidak bisa dipulihkan, tidak bisa direstorasi. Itulah yang namanya dzanbun atau dzunub. Ya. Jadi pelanggaran fisik, pelanggaran yang zahir, yang dampaknya tidak dapat direstorasi, itu namanya dzunub. Ada istilah tersendiri. Ya kalau bisa direstorasi, ya udah ithim aja gitu. Ya nggak ada istilah spesifik. Tetapi yang nggak bisa direstorasi, yang nggak bisa dipulihkan, itu namanya dzunub atau dzanbun. Apa yang nggak bisa direstorasi? Ya contohnya zina, lahir anak gitu kan. Ya ini kan nggak bisa direstorasi, nggak bisa dimasukin lagi tuh anak ke perut ibunya gitu ya. Atau menghilangkan nyawa. Nah, kita nabrak orang gitu ya kan. Orang nenek-nenek meninggal misalkan. Nah, itu kan nggak bisa direstorasi. Ya gimana ngidupinnya lagi gitu. Ya kan seperti itu. Makan harta orang lain. Nah, itu kan gimana ngerestorasinya? Udah nelek gitu kan. Seperti itu. Nah, ini dzanbun adalah kejahatan atau pelanggaran fisikal, pelanggaran material yang dampaknya tidak bisa direstorasi. Contohnya, surat Asy-Syams ayat 14. Oke? Surat Asy-Syams ayat 14. Atau kita bisa tarik dari ayat 13-nya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Ini ceritanya Nabi Soleh. Ya. Nabi Soleh punya unta. Terus wahyu Tuhan, ya, ini untanya Allah gitu. Jangan disembelih gitu. Dikasih minum tuh unta. Tetapi karena ketika itu kondisi Nabi Soleh dan kaumnya kekurangan air, kalau nambah beban satu unta lagi gitu ya, ya kan kita makin nggak minum lagi. Akhirnya untanya disembelih. Padahal itu sudah wahyu Allah, jangan disembelih. Ya tentu ada hikmahnya Allah mewahyukan. Bukan iseng-iseng, bukan juga pengen mengazab mereka gitu ya. Nah setelah itu, fakadzabuhu fa'aqaruha. Malah disembelih itu unta. Gitu kan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Nah Allah spesifik menyebut kesalahan kaum soleh, kaum Nabi Soleh itu sebagai dzanbun. Kenapa? Karena sudah nyembelih unta. Ya nyembelih unta ini gimana ngerestorasinya? Untanya sudah meninggal. Ya nggak bisa dihidupkan lagi. Oleh sebab itu pelanggaran ini atau dosa ini disebut
dzanbun. Oke, seperti itu. Ya, dzanbun atau dzunub. Ya kan? Nah, kita minta dalam sholat Rabbana ighfir lana dzunubana, yaitu terhadap dosa-dosa yang kesalahannya tidak bisa direstorasi. Oleh sebab itu, kita minta sama Allah untuk ghafaro, maghfiroh. Apa arti kata maghfiroh? Ya, secara umum sih kita maknai ampunan aja gitu. Tetapi kalau makna spesifik dari kata ghafaro, maghfiroh, ya, ini saya salah-salahin biar jelas. Kalau maghfiroh itu nggak jelas. Kalau maghfiroh, ya, itu artinya pengabaian, diabaikan gitu. Karena memang nggak bisa direstorasi, ya bisanya cuma diabaikan, ya udah gitu. Nah, itulah sebetulnya makna dari kata ghafaro. Kita meminta Allah agar mengabaikan kita, mengabaikan dzunub kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang dampaknya tidak bisa direstorasi gitu. Kalau bisa direstorasi ya lu asli gitu kan. Makanya di surat Al-Ahzab gitu ayat 71 Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Ya, kalau perbuatan kita salah dan bisa direstorasi, ya asli, islah gitu kan. Adakan perbaikan. Ya. Tetapi kalau zunub, ya, yaghfir lakum dzunubakum, ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah abaikan perbuatan-perbuatanmu yang merusak itu, yang dampaknya tidak bisa direstorasi atau dipulihkan, itu diabaikan. Ya, itu makna dari ghafaro. Karena udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, kita berzina sama orang, ya kan, lahir anaknya, ya udah nggak bisa dikembalikan lagi. Ya harus tanggung jawab gitu maksudnya itu. Ya, kita nggak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya, tabrakan atau apalah, gitu. Ya kan nggak bisa balik lagi tuh nyawa. Ya, nah itu zanbun gitu. Nah, zanbun sendiri itu vokal dasarnya zanaba. Zanabun, ya, zanabun salah satu makna derivatif, salah satu kata derivatif. Zanabun tuh artinya ekor. Gitu ya. Udah terakhir tuh. Nah, udah bagian terakhir, nggak ada sambungannya lagi. Itu dosa-dosa yang tidak bisa direstorasi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, tadi udah berapa tuh? Junah, ithim, dzanbun, ya. Selanjutnya, ya, khoti'ah. Ya kan, khoti'ah. Jadi, ini lebih spesifik lagi nih, khoti'ah nih. Dzanbun, kerusakan fisik, ya. Kalau dilakukan secara sengaja, ya, itu, ya, namanya khita'ah atau khoti'ah, gitu ya. Zunub, ya, pelanggaran yang dampaknya tidak bisa direstorasi, yang dilakukan secara sengaja, ya, itu khita'atun, ya, khita'un atau khoti'atun, gitu ya. Contohnya gitu ya. Di surat Al-Isra ayat 31, ya, Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Jangan kita menghilangkan nyawa anak kita karena takut miskin, karena takut lapar. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Sesungguhnya kami telah menyediakan rezekinya, baik untukmu atau untuk anakmu. Gitu. Inna qatlahum, ya, menghilangkan nyawa anakmu karena takut lapar, itu khit'an kabiro, kata Allah. Ya, itu kesalahan yang fatal. Ya. Nah, orang namanya bunuh anak, menghilangkan nyawa anak, kan nggak ada unsur ketidaksengajaan, pasti sengaja. Dan orang-orang dulu lakukan itu, gitu. Ya, ketika mereka terlanjur punya anak dan nggak bisa, kondisi finansial mereka nggak cukup untuk menghidupi satu anak ini, ya jalan pintas biasanya. Anaknya dikek gitu.
Ya, nah ini nggak boleh. Ini Allah sebut sebagai khitaan, perbuatan sengaja ini. Ya, nah ini khotiah yang pertama gitu. Nah, tetapi ada istilah lagi, yaitu adalah khotoun. Jadi beda, yang satu khitaatun, yang satu khotoun gitu. Nah, kalau khoto ini dzunub yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Gitu. Dzunub, ya, dzanbun, yang pelanggaran yang dampaknya tidak bisa dipulihkan dan dilakukan tanpa kesengajaan, itu namanya khotoun. Ya, ada di surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khotoan, kata Allah. Ya, jangan sampai kita menghilangkan nyawa ya mukmin yang lain ya kecuali karena ketidaksengajaan gitu. Nah, di sini Allah menggunakan kata khoto. Jadi yang satu khitaun, yang satu khotoun. Ya. Nah, kalau khotoun itu ya artinya ketidaksengajaan ya, tanpa adanya kesengajaan. Nah, kalau kita menghilangkan nyawa orang mukmin tanpa kesengajaan, ya hukumannya lebih ringan ya, daripada sengaja. Ya, itu sih orang nggak beragama pun paham. Ya, namanya menghilangkan nyawa seseorang tanpa kesengajaan, lagi parkir contohnya gitu ya. Lagi parkir mundur, tukang parkirnya ketabrak ya sampai meninggal dunia. Ya, itu kan kita nggak sengaja. Atau sengaja sudah ngincar tukang parkir gitu. Nah, itu kita melakukan itu tanpa kesengajaan, nah itu jelas beda hukumannya dengan penghilangan nyawa secara sengaja, ya. Apalagi ya penghilangan nyawa secara berencana, itu lebih gila lagi ya, hukumannya bisa hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Ya. Nah, itu jelas gitu. Nah, inilah yang Allah sebut sebagai khoto, ya, dzunub yang dilakukan ya tanpa adanya kesengajaan. Nah, kalau nggak sengaja gimana kata Allah? Ya udah gitu, bebaskan budak gitu. Ya, tapi kalau sengaja jahanam kata tuh. Oke. Nah, ini kategori yang ketiga gitu ya, khotiah gitu. Nah, khotiah secara umum, spesifiknya kalau dilakukan sengaja khitaun, kalau dilakukan tanpa kesengajaan khotoun. Nah, khoto sendiri ya secara bahasa itu kontra dari shawab. Kalau shawab itu maknanya akurat, kalau khoto itu artinya meleset gitu. Ya, itu secara makna dasarnya. Nah, itu khotiah ya. Nah, kemudian yang terakhir ya udah 4 ya, junah, ismun, zunub, khotiah, yang terakhir sayyi'ah. Ya. Nah, kalau sayyi'ah ini nggak cuma sekedar pelanggaran, tetapi pelanggaran itu dapat ya membuat kita malu ya, sehingga harus ditutupi. Nah, itu namanya sayyi'ah. Ya. Sayyi'ah itu udah jelek banget lah. Nggak cuma sekedar pelanggaran, nggak cuma sekedar dosa, tetapi karena melakukan hal itu tuh kita malu. Ya, seperti itu. Contohnya yang dilakukan oleh kaum Lut. Ya. Yang dilakukan kaum Lut itu jelas dosa, ya, jelas dzunub, gitu ya. Karena mereka pelaku sodomi gitu. Aduh, ngebayangin aja nggak enak gitu. Yang gak usah dibayangin lah. Gitu. Nah, tetapi nggak cuma kesalahan yang mereka buat, gitu ya. Nah, kesalahannya tuh membuat mereka tuh gilani gitu. Ya. Oleh sebab itu, perilaku mereka itu disebut sebagai sayyi'ah. Di surat Hud ayat 78. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kana ya'maluna sayyi'at. Ya. Sampai Nabi Lut menawarkan ini loh, lanjutan ayat tadi itu. Ini loh perempuan aku nih. Maksud perempuan aku nih, putri-putriku kan cantik-cantik nih. Kau nikahlah sama dia. Nggak mau mereka. Nah, jadi satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya dari kaum Lut itu, mereka pada dasarnya normal, ya, tetapi sengaja melencengkan orientasi seksualnya, ya.
mereka normal. Beda sama yang mungkin terjadi di masyarakat hari ini. Ada orang yang merasa, aku terperangkap di badan perempuan, sebetulnya aku laki-laki. Aku terperangkap di badan laki-laki, sebetulnya aku perempuan. Nah, itu dia punya penyakit psikis. Ya, kalau kita nggak katakan penyakit, dia punya kelainan psikis. Jangan samakan dengan kaum Lut. Kaum Lut itu normal. Ya, tetapi mereka eksibisionis. Ya, eksibisionis, pengen mencari ya pengalaman-pengalaman, eksibisi-eksibisi di luar pengalaman yang sudah mereka biasa lakukan gitu. Makanya mereka ya sebutannya, makanya kan beda, ada homoseksual gitu ya. Ada satu lagi apa tuh? Ya beda lah istilahnya gitu. Ini dibedakan sama Allah. Nah, kaum Lut itu normal, tetapi memilih untuk menyimpang. Makanya mereka keterlaluan. Gitu. Oke? Nah, perilaku mereka ini layak mendapatkan gelar sayyi'ah. Jadi bukan hanya pelanggaran dosanya, tetapi memalukan. Sudah sudah menyimpang gitu ya. Dari hukum-hukum dasar alam aja udah menyimpang. Gitu kan, seperti itu. Nah, karena sayyi'ah ini ya bersifat memalukan gitu ya, maka perlu ditutupi. Gitu. Nah, perlu ditutupi. Oleh itu, teman-teman sering melihat ayat-ayat tentang sayyi'ah, itu sebelumnya pasti ada kata-kata apa? Kafaro yukaffiru. Ya kan teman-teman udah tahu kan, kafaro itu maknanya mengcover, menutupi gitu. Nah, pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah termasuk dalam kategori sayyi'ah, nah, contohnya apa ya? Contohnya mungkin pedofilia gitu ya. Wah, itu kan ya malu lah kita gitu kan. Apa namanya? Homoseksual, sodomi, ya, itu kan malu kita gitu kan. Nah, perilaku-perilaku ini ya itu hanya bisa ditutupi gitu, biar kita nggak malu gitu. Oleh sebab itu kata-kata sayyi'at ya itu biasanya selalu diikuti dengan kata kafaro. Contohnya di surat An-Nisa ayat 31. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan mengcover. Wah, mengcover. Ya, jadi ada hubungannya tuh bahasa Inggris cover dengan kata-kata kafir gitu. Ya, cover kan artinya menutup. Sampul itu kan cover gitu. Nah, itu pasti ada hubungannya tuh, ada hubungan fonologinya antara kafaro dengan cover gitu. Nukafir ankum sayyi'atikum. Ya, kesalahan-kesalahan yang membuat diri kita malu ya karena buruk ya perlu ditutupi. Ya. Salah satu maknanya kan aurat juga gitu ya. Sau'ah, bukan sekedar aurat ya. Bahkan bagian-bagian tubuh yang perlu ditutupi ya gitu kan. Seperti itu, sau'ah gitu. Nah, itu sayyi'ah ya. Nah, jadi inilah berbagai istilah dosa dalam Al-Qur'an. Kalau kita pakai gradasi, berarti yang pertama tadi junah, sesuatu yang diasumsikan dosa padahal enggak. Ya, kemudian masuk ke istilah umum ithim, ya kan? Ithim ini ada yang zahir, ada yang batin. Nah, pelanggaran yang zahir yang dampaknya tidak dapat direstorasi itu namanya dzunub, ya, dzanbun, ya kan? Kemudian dzunub yang dilakukan tanpa kesengajaan itu khita'un, khoto'un. Dzunub yang dilakukan dengan kesengajaan itu khita'un, tetapi dua-duanya masuk dalam istilah khoti'ah gitu ya. Dan yang terakhir adalah sayyi'ah. Ini yang lebih parah lagi gitu ya. Seperti itu. Oke? Jadi udah paham ya kelima istilah dosa dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan dari dispesifikan setiap istilah itu tentu ada perbedaan. Nah, di situ kita harus tahu perbedaannya kalau kita ingin memahami pesan Tuhan secara utuh, secara sempurna. Kalau kita tidak mengetahui perbedaan istilah-istilah ini, ya kan, ya kita nggak bisa memahami pesan Tuhan secara utuh, secara sempurna. Kenapa sayyi'at di kafir gitu kan? Kenapa dzunub di gofaro gitu kan? Seperti itu.
Nah, itu kan karena ada relasi maknanya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang belum follow, silakan follow akun Guru Mulia. Ya, follow juga akun Tadabbur Institute di akun lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menyaksikan ulang rekaman saya, bisa teman-teman kunjungi YouTube Tadabbur Institute. Ya, buka aja YouTube Tadabbur Institute. Untuk mencari rekaman ini pagi hari ini nih, ya cari playlist live TikTok. Gitu. Jadi kunjungi YouTube Tadabbur Institute live TikTok ya. Nah, kalau untuk video kemarin sudah tersedia. Kalau untuk video hari ini mungkin setelah 1 atau 2 jam gitu ya, karena saya harus edit dulu sebentar videonya baru saya upload di YouTube gitu. Jadi kalau teman-teman ketinggalan atau baru join di tengah-tengah tadi belum dengar awalnya, nanti bisa saksikan di YouTube. Yang penting subscribe channel Tadabbur Institute. Ya, bagaimana tulisannya? Tadabbur B-nya 2 Institute. Ya, tulisannya kayak gini lah. Nah, ini tulisannya. Tadabbur Institute. Kebalik nggak kebalik ya? Yang penting gitulah. Oke. Nah, di situ apa namanya rekaman-rekaman live-nya lengkap teman-teman ya. Teman-teman bisa telusuri dari yang kemarin-kemarin tuh ya ada semua di situ semenjak 2 bulan yang lalu lah. Semenjak teman-teman Tadabbur Institute berkontribusi dalam dakwah saya gitu ya, alhamdulillah gitu. Banyak teman-teman Tadabbur Institute yang berkontribusi dalam dakwah saya gitu ya. Ya teman-teman tahu lah sebelumnya saya live kayak gimana, background gelap gitu ya. Pakai baju kadang-kadang pakai kaos gitu, nggak ada pencahayaan apa segala macam. Nah, kalau teman-teman ngikutin saya live dari lama, ini kan berubah nih hawanya nih. Nah, sekarang backgroundnya ada wallpapernya, ada pernak-pernik apa segala macam itu dari teman-teman Tadabbur Institute gitu ya, sampai ada channel YouTube-nya segala macam. Itu jadi saya terima kasih juga kepada teman-teman Tadabbur Institute yang sampai sekarang masih berkontribusi bersama saya untuk berdakwah gitu ya. Grup Tadabbur Institute ada 150 orang sekarang gitu. Jadi teman-teman apa namanya sampai sekarang teman-teman bisa nikmati ya dakwah-dakwah saya, dan saya berusaha untuk istiqomah ya sampai kapan ya nggak tahu gitu. Sampai umat Islam di Indonesia ini berubah pola pikirnya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak udah jam 6:01. Semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar, urusannya lancar. Selamat weekend, selamat beraktivitas. Saya ingatnya tuh hari ini hari Sabtu aja, ternyata hari Jumat ya. Selamat mendengarkan khutbah Jumat nanti siang. Biasanya di grup Tadabbur Institute ngomel kalau habis dengar khutbah Jumat, karena biasanya materinya nggak jelas. Oke lah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.